Setelah penuh perjuangan menantang bahaya di atas tebing jurang untuk menyambung pipa yang terputus, perjalanan kami ternyata masih jauh dari kata berakhir. Urusan menyambung pipa di tanah yang labil tadi memang sudah selesai, tapi tugas utama kami sekarang adalah memastikan air benar-benar bisa mengalir masuk ke dalam pipa ini sampai ke bawah. Kami harus bergerak lagi, mendaki lebih tinggi ke arah hulu. Tantangan baru langsung menghadang di depan mata. Perjalanan kami harus kembali menembus lebatnya hutan yang sudah benar-benar mati jalurnya. Di sini jalan setapak sudah tidak ada lagi. Ranting pohon, tanaman berduri, dan semak liar menutup rapat ruang gerak kami. Mau tidak mau, kami terpaksa harus membuka jalan baru secara manual. Setiap jengkal langkah harus dibuka dengan tebasan parang. Lelah sudah pasti, tapi menyerah bukan pilihan. Tanahnya gembur dan licin. Saat menanjak, kaki kami meluncur ke bawah, dan saat menurun, kaki kami berpegangan kuat pada akar-akar pohon agar tidak terperosok ke dalam lembah. Setiap otot di tubuh kami dipaksa bekerja ekstra keras untuk hari ini. Tantangan kali ini benar-benar menguji nyali. Kami harus menanjak tebing yang sangat curam dengan kondisi tanah yang luar biasa rapuh. Di medan seperti ini tidak ada pijakan yang benar-benar aman. Setiap kali kaki kami menapak, tanah di bawahnya langsung amblas dan merosot jauh. Kami tidak boleh salah memilih tumpuan, karena satu tebakan yang salah bisa membuat kami merosot kembali ke dasar tebing. Konsentrasi penuh dan kehati-hatian adalah kunci agar kami selamat sampai di atas. Jalannya udah ketutup, jadi agak tersendat perjalanan. Jadi kita bikin jalur dulu teman-teman untuk supaya bisa lewat. Ritme perjalanan kini semakin melambat. Di depan mata jalur benar-benar tertutup rapat, mengunci ruang gerak kami rapat-rapat. Di tengah kepungan vegetasi yang padat ini, fokus kami terbelah. Mata kami harus jeli menyapu ke bawah, memastikan setiap pijakan kaki tetap aman dari jebakan lubang atau tanah yang labil. Sembari perlahan melangkah, kami terus memotong ranting dan dahan yang menghalangi jalan. Setiap meter kemajuan hari ini harus dibayar dengan cucuran keringat dan tebasan parang. Kami tidak bisa asal terobos. Sambil membuka jalan dengan memotong ranting dan dahan yang menghalangi, kami juga harus terus memperhatikan pijakan kaki di bawah agar tetap aman dan tidak tergelincir. Medan seperti ini sangat menguras tenaga karena kami harus konsisten bergerak, melangkah sekaligus menebas jalur baru. Tapi perlahan namun pasti kami akan terus menembus rintangan ini.
sepatu biasa udah pada masuk tanahnya. Sepatu satu ini. Tangari buatan shelter. Karena udah jam 12 ada suara azan, kita break dulu teman-teman. Perjalanannya luar biasa. Berapa lama lagi? 15 menitan lagi. Satu gunung lagi. Ini pipanya masih kelihatan. Jadi kita mengikuti pipa ini teman-teman, terus sampai ke sumbernya. Jadi perjalanan masih panjang, kita break dulu. Waktu rehat telah usai, tubuh yang sempat lelah kini kembali tegak, siap untuk menuntaskan babak akhir dari perjalanan ini. Kami melanjutkan kembali langkah kaki, bergerak menembus rimbunya hutan, menuju satu titik menjadi alasan mengapa berada di sini, sumber air utama. Tempat itu adalah ujung dari segala peluh dan perjuangan kami sejak pagi. Dengan tekad yang penuh kembali, kami siap menembus sisa rintangan di depan kami, memastikan urat nadi kehidupan ini kembali berfungsi kembali. Tujuan kami sudah jelas, yaitu menuju langsung ke titik sumber air utama yang ada di atas sana. Perjalanan setelah ini mungkin tidak akan mudah, tapi karena ini adalah target utama kita hari ini, semua rintangan bakal kita terobos. Pohonnya teman-teman lihat, dia empuk banget kayak karpet. Berarti di sini lembab sampai lumutnya tebal seperti ini teman-teman. Sampai atas.
tutupnya. Sini kayak ini infonya sih makam teman-teman. Ini udah ada yang kesini. Kayaknya ada yang berziarah juga yang kesini teman-teman. Ini tadinya kayaknya ada rumah gitu. Cuman rumahnya sudah ambruk. Tuh. Ya, kita nggak usah ganggu. Kita lanjut perjalanan. Akhirnya kita menemukan air. Airnya lihat di bawah. Tuh. Nah, di situ ada air teman-teman. Pipanya sudah mana nih? Setelah berjalan cukup lama menantang batas fisik, menembus lebatnya hutan belantara, dan melewati berbagai rintangan ekstrim, perjuangan ini akhirnya menemui ujungnya. Kita sudah sampai di ujungnya. Mata air ketiga. Pipanya nih teman-teman. Langkah kaki kami resmi menapak di titik sumber air utama yang menjadi tujuan terbesar perjalanan hari ini. Segala peluh bercucuran, rasa cemas di tebing curam, dan lelah menderita seketika menguap digantikan rasa puas yang luar biasa. Urat nadi kehidupan ini sudah berada di depan mata, dan disinilah tugas sesungguhnya untuk mengalirkan kebaikan bagi orang banyak akan segera kami tunaikan. Jadi ini ujung pipa yang dari tadi kita ikutin teman-teman. Ternyata dia tidak kena air. Luar biasa. Melihat kondisi di lapangan, kami tidak ingin membuang waktu lebih lama lagi. Setelah berdiskusi singkat untuk mematangkan strategi dan pembagian tugas, eksekusi pun akan kami langsung mulai. Tujuan utama kami satu dan jelas, memastikan air dari sumber utama ini bisa masuk dengan sempurna ke dalam rongga pipa. Di tengah keterbatasan alat di dalam hutan, kreativitas dan kerjasama tim menjadi senjata utama kami. Jalinan demi jalinan, pipa kami rakit kembali, bertaruh dengan waktu agar air bisa secepatnya mengalir ke bawah. Inilah realitas yang harus kami hadapi ketika hidup berdampingan dengan alam liar. Kita harus siap dengan segala ketidakpastiannya. Di dalam lebatnya hutan ini, kejadian seperti ini adalah hal yang lumrah terjadi. Pipa yang hanyut terbawa derasnya air sungai, atau jaringan air yang terputus total akibat dihantam tanah longsor. Sebagai manusia, kami tidak akan pernah bisa memprediksi kapan alam akan menguji kami. Namun menyerah bukan keadaan, bukanlah cara kami bertahan. Di tempat ini kami diajarkan untuk selalu siap beradaptasi dan memperbaiki apa yang rusak demi mengalirkan kembali kehidupan ke tempat kami tinggal. Setelah kami periksa lebih detail, benang merah dari masalah ini akhirnya terungkap. Kerusakan yang terjadi di sini ternyata merupakan efek berantai dari bencana sebelumnya.
Besar kemungkinan pipa di titik ini ikut tertarik saat terjadi longsor di lokasi pertama yang kami perbaiki tadi. Akibatnya posisi pipa tergeser naik dan tidak lagi terendam di dalam air. Tugas kami sekarang adalah mengembalikan posisi pipa ini ke dasar air. Menjinakkan pipa yang besar dan berat ini di tengah hutan, keterbatasan peralatan bukanlah perkara mudah. Namun disinilah mental kami diuji. Alam memaksa kami untuk terus kreatif, memutar otak dan memanfaatkan apa yang ada demi memecahkan masalah ini. Kalau dipotong Kang Alim. Namun kenyataan di lapangan kembali menguji kesabaran kami. Setelah pipa berhasil ditenggelamkan ke dalam air, aliran yang kami harapkan ternyata belum juga mengalir dengan lancar. Ada masalah baru yang menyumbat. Kemungkinan besar rongga pipa ini mampet oleh material tanah atau terjebak oleh angin yang mengunci aliran air di dalamnya. Tidak ingin menyerah pada keadaan, sebuah ide darurat pun lahir. Menggunakan alat sederhana yang kami rakit dari bahan seadanya di dalam hutan, kami mencoba memompa pipa ini secara manual. Tujuannya hanya satu, memberi tekanan yang kuat agar sumbatan di dalam terdorong keluar, sekaligus menciptakan daya sedot baru agar air di hulu kembali mengalir dengan normal. Karena udah waktunya makan siang, kita bikin shelter dulu teman-teman, tempat untuk istirahat, karena pipanya nggak mau nyedot air. Waktu terus berputar dan jarum jam kini tepat menunjukkan pukul 12 siang. Meski misi perbaikan pipa ini belum sepenuhnya rampung, tubuh kami mengirimkan sinyal bahwa ia butuh rehat sejenak. Kami memutuskan untuk menepi, mencari tempat yang nyaman di tengah rindangnya hutan untuk menikmati makan siang. Disinilah di bawah atap langit belantara kami melepas lelah sembari mengisi kembali energi yang terkuras. Makan siang kali ini bukan sekedar pengisi perut yang lapar. Sambil menikmati bekal seadanya, kami memanfaatkan momen ini untuk duduk bersama, berdiskusi dan memutar otak mencari solusi terbaik atas masalah pipa mampet yang sedang kami hadapi. Karena terkadang jawaban dari sebuah masalah besar lahir di saat pikiran kita sedang tenang. Waktu rehat telah selesai dan raga kami telah kembali bertenaga. Kami langsung bergegas kembali ke titik pengerjaan, fokus pada satu target, membongkar bagian pipa yang kami duga kuat menjadi sarang penyumbat aliran air. Mengeksekusi pipa di posisi tebing yang curam seperti ini memaksa kami untuk menekan ego dan mengutamakan keselamatan. Kami harus sangat berhati-hati, satu gerak yang salah bisa berakibat fatal, baik bagi keselamatan kami maupun bagi pipa itu sendiri. Dengan sisa tenaga yang ada, kami tarik dan kami bongkar sebagian demi sebagian pipa yang kami duga menjadi akar masalah dan tidak lancarnya aliran air. Di tebing ini setiap keputusan harus diambil dengan kepala dingin. Mengeksekusi pipa di posisi tebing yang curam seperti ini memaksa kami untuk menekan ego dan mengutamakan keselamatan. Kami harus sangat-sangat berhati-hati. Satu gerak yang salah bisa berakibat fatal, baik bagi keselamatan kami maupun bagi pipa itu sendiri. Dengan sisa tenaga yang ada, kami tarik dan kami bongkar bagian demi bagian pipa yang kami duga menjadi akar masalah dari tidak lancarnya air ini.
Di atas tebing ini setiap keputusan harus kami ambil dengan kepala dingin. Pijakan kami terbatas sekali, jadi tidak bisa asal bergerak. Sembari menjaga keseimbangan, kami mulai menarik dan membongkar bagian pipa yang kami curigai mampet tadi. Kita harus cek satu persatu sambungannya untuk memastikan di mana titik penyumbat yang membuat air ini tidak bisa mengalir lancar. Kerja keras di medan seperti ini benar-benar menguji mental dan kekompakan kami. Melihat air kembali deras, rasa lelah yang mengelayuti tubuh seketika sirna. Energi kami seolah terisi penuh kembali oleh aliran air deras dan bersih ini. Tanpa membuang waktu, dengan semangat yang membara, kami bergerak cepat menyambung kembali bagian-bagian pipa yang sempat kami bongkar tadi. Tantangan demi tantangan telah berhasil kami lalui. Dan kini fokus kami adalah mengunci kemenangan ini agar aliran air tetap aman dan mengalir lancar sampai ke bawah. Sekarang kami langsung bergerak cepat buat menyambung kembali pipa-pipa yang kami bongkar tadi. Mumpung airnya sudah lancar, kita harus pastikan semua sambungan ini terpasang kuat dan rapi, supaya tidak ada drama lagi air mampet bocor di kemudian hari. Alhamdulillah, akhirnya perjuangan tidak sia-sia. Airnya keluar juga. Ya, walaupun kecil lumayan lah. Matahari perlahan mulai condong ke barat, menandakan tugas kami di jalan belantara ini telah usai. Setelah perjuangan panjang yang menguras penuh tenaga, air bersih yang menjadi urat nadi kehidupan kini telah mengalir kembali. Kami melangkah pulang meninggalkan hutan ini dengan seluas senyum dan dada yang dipenuhi rasa bangga. Lelah diraga seketika sirna berganti kepuasan batin yang tak pernah ternilai harganya.